Puluhan orang perwakilan korban kasus investasi bodong Investyuk yang terjadi di Kabupaten Lamongan asal Kabupaten Tuban melapor ke pihak kepolisian setempat Senin kemarin. Hal itu dilakukan para korban karena tidak ada itikat baik dari reseller pasangan kekasih Raffi dan Fauziah menemui para korban investasi bodong sebelumnya. Sementara itu, penasihat hukum juga menerima korban lain dari reseller yang berbeda. Jadi, jumlah korban dipastikan akan bertambah dari reseller lain. Puluhan korban investasi bodong yang berinvestasi melalui reseller asal Tuban beramai-ramai mendatangi Mapolres Tuban untuk melaporkan kerugian yang dialami dari investasi bodong Investyuk tersebut. Puluhan korban yang berinvestasi melalui reseller Raffi dan Fauziah tersebut mendatangi Mapolres Tuban didampingi oleh kuasa hukumnya Nang Engki Anom Suseno. Para korban mengaku rata-rata ikut investasi di atas 10 juta rupiah. Dan para member yang berinvestasi melalui reseller FZ paling tinggi sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan total dari keseluruhan member kurang lebih sekitar 5 miliar. Para korban tidak mengenal tersangka SB mahasiswi asal Kabupaten Lamongan yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Lamongan itu. Karena dari awal para korban mengikuti investasi tersebut melalui reseller FZ. Itu warga Palang? Bukan, warga Tuban sendiri. Warga Tuban ya? Iya. Jadi bervariasi untuk kena investnya ya kan. Salah satunya kalau mbaknya sendiri dia kena 15 ya? 16,8. Sedangkan Andika berapa nih? Kurang lebih 40 juta. 40 juta. Kalau saya sendiri 13 juta. Dan untuk yang lainnya berapa? Aku 11 juta. Nah, jadi untuk di rata-rata masih di atas 10 jutaan. 10 juta sampai 20 juta itu yang rata-rata. Transaksinya sekali atau beberapa kali? Terakhir transaksi. Terus rata-rata investasinya berapa? Rata-rata investasi masih sekitar, kalau yang paling banyak 10 juta ke atas. 10 juta ke atas rata-rata ya? Rata-rata 10 juta ke atas. Jadi paling banyak di antara itu 65 juta. Mbak dan korban ini setornya ke reseller? Iya, langsung ke resellernya. Jadi reseller, ya ke ownernya. Oh, ke Bilat langsung? Ya, kita enggak tahu Bilat dari awal, Mas. Taunya siapa ownernya? Akadnya kita itu sama Fauziah sama Raffi. Fauziah Raffi? Iya. Selaku owner? Iya. Orang Tuban? Orang Tuban. Soalnya mereka menjanjikan invest itu trading Raffi dan timnya kayak gitu. Itu dua orang ini keluarga atau teman? Pacar. Oh, pacar. Itu janjinya penghasilan berapa itu, Mbak? Dan untuk income-nya itu kurang lebih 30-50%. Sementara itu, Nang Engki juga baru menerima korban dari reseller yang berbeda, yaitu reseller Irwit Ayu Audi Permatasari. Dengan demikian, jumlah korban dari investasi bodong yang dioperatori tersangka SB mahasiswi asal Lamongan pun dipastikan akan bertambah. Perwakilan korban tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu korban yang berinvestasi melalui reseller asal Tuban reseller Irwit Ayu Audi sebanyak 200 orang dan reseller Raffi dan Fauziah sebanyak 109 orang. Kedua reseller tersebut modusnya sama, yaitu menjanjikan keuntungan sebesar 40 hingga 50% dalam jangka waktu 2 minggu. Ya, kalau untuk modusnya hampir sama, jadi si terduga Wirwit ini menjanjikan program investasi yang pada poinnya itu menjanjikan keuntungan 40-50% dalam 1-2 minggu. Nah, pada awal Januari tahun 2021 ternyata ini tidak terrealisasi dan dana dari user ini sudah masuk semua. Nah, kalau pakainya tadi sih membernya Irwit yang kesini itu baru mengadu kepada kami, belum memberikan kuasa. Jadi saya berharap, saya suruh pikir dulu, kita kasih penjelasan, kita kasih advice hukum terbaik, baik itu pidana atau perdata, biarkan teman-teman user itu, korban itu berpikir. Setelah mereka berpikir, apa langkah yang mau ditempuh, insya Allah nanti akan koordinasi lagi. Korbannya Irwit ini satu rangkaian dengan Fauziah nggak? Beda, karena Fauziah sama Irwit ini masing-masing punya member sendiri-sendiri, jadi tidak rangkaian. Nah, tahu kami adalah dana ini diinvestasikan ke Irwit, sama dengan yang Fauziah.
Usernya Fauzia diinvestasikan ke Fauzia. Terlepas ini mau diinvestasikan kemana kita tidak mengetahui itu. Sementara ya. Satu perusahaannya beda. Beda. Ini yang dua reseller ini apakah resellernya si Pilar? Nah, ini yang belum kita ketahui. Nanti akan kita perdalam lagi ya. Lewat transaksinya, bukti-buktinya, soal buktinya lengkap semua. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Adi Makayasa membenarkan bahwa ada korban yang datang untuk melaporkan atas kasus dugaan investasi bodong. Sementara korban yang sudah laporan ada 2 orang. Pihaknya baru menerima laporan dari para korban salah satu reseller saja. Ia berharap untuk korban lainnya agar segera melapor ke Polres Tuban kaitannya dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh baik reseller maupun SB. Untuk kerugian kami belum bisa mendata karena korban yang melapor baru 2 orang. Nanti setelah ada korban-korban lain yang melaporkan, kami bisa mendata beberapa kerugian yang diderita korban. Yang 2 orang itu tertipu berapa? Laporannya adanya investasi bodong tadi. Nominalnya? Ya, untuk yang di Tuban dengan di Polres Lamongan ini satu rangkaian. Ya, betul. Sebelumnya, Polres Lamongan telah menetapkan SB 22 tahun mahasiswi warga desa Tambak Pelosok Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menjadi tersangka investasi bodong dengan nama InvestU. Dalam melakukan kegiatannya, SB memiliki 9 orang reseller, di mana 2 orang reseller berasal dari Tuban dan 7 lainnya dari Lamongan. Sementara modus yang digunakan tersangka SB adalah dengan dibantu para resellernya menawarkan investasi dengan keuntungan besar kepada para member. Dalam investasi tersebut, tersangka SB bersama resellernya menawarkan beberapa pilihan yang disebut dengan slot, seperti slot 10, slot 15, slot 20, dan slot 25. Para member yang berinvestasi pada jangka waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan. Contohnya, seorang member berinvestasi uang sebesar Rp200.000 dalam jangka waktu 10 hari, member tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000. Terdiri dari uang pokok Rp200.000 dan keuntungan sebesar Rp100.000. Kepada para membernya, SB mengaku jika uang investasi dari para member itu dipakai untuk trading agar mendapat keuntungan. Namun praktiknya, keuntungan yang diperoleh para member ternyata bukan berasal dari hasil keuntungan usaha atau trading, melainkan dari perputaran uang member baru lainnya. Atau ketika ada member baru yang mendaftar, maka uang dari member baru tersebut yang digunakan untuk memberikan keuntungan kepada member yang sebelumnya. Dari Tuban, Jawa Timur, tim Netra Channel melapor.